Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmah, nikmat dan karunia-Nya. Terlebih nikmatul iman wa nikmatul Islam. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmatul iman wa nikmatul Islam, yakni dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala yang Allah haramkan. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabiuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan tentunya kepada kita selaku umatnya yang kita senantiasa beristiqamah untuk meniti sunnah-sunnah beliau sampai nanti akhir zaman. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita kembali berjumpa secara online dalam kajian ilmu di hari-hari yang penuh dengan keberkahan, di bulan yang penuh dengan kemuliaan, yakni di bulan suci Ramadan pada hari yang ke-21. Alhamdulillah, ini kesempatan penting bagi kita. Ini kesempatan yang amat sangat berharga bagi kita. Allah masih mentakdirkan kita, Allah masih memberikan nafas kepada kita untuk betul-betul mengisi bulan Ramadan ini dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan, dengan bulan yang penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih sekarang kita sudah mulai memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, di mana Nabi Muhammad SAW dalam salah satu riwayat hadisnya mengatakan bahwa ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, Nabi mengencangkan ikat pinggang. Artinya apa? Nabi meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di malam-malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tentunya di malam-malam tersebut sesuai dengan hadis Nabi juga, Allah akan turunkan malam yang begitu penuh dengan kemuliaan, yakni malam Lailatul Qadar. Sudah banyak diinformasikan dalam kajian-kajian ilmu bahwa malam Lailatul Qadar merupakan malam yang nilainya lebih sempurna, lebih mulia, lebih utama dibandingkan 1000 bulan. 1000 bulan menurut para ulama itu sama halnya dengan 82 tahun waktu. Oleh karena itu ketika kita mendapatkan malam ini, ketika kita didapatkan oleh para malaikat sedang beribadah di malam Lailatul Qadar, sama halnya kita beribadah sepanjang 82 tahun. Belum tentu usia kita mencapai 82 tahun. Sekarang apa saja amalan yang kita bisa lakukan di sepanjang 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini? Yang pertama, tegakkan sholat wajib dan sunnah. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu an, berkata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang sholat maghrib dan isya berjamaah sampai berakhirnya bulan Ramadan, maka dia telah mendapatkan bagian yang banyak dari malam Lailatul Qadar. Subhanallah, siapa yang mengerjakan ibadah salat maghrib dan isya secara berjamaah di bulan suci Ramadan, maka dia telah mendapatkan sebagian dari malam Lailatul Qadar. Tanyakan pada diri kita, apakah kita di waktu-waktu tersebut melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, melaksanakan salat isya secara berjamaah? Kalau isya insya Allah ketika sebelum tarawih kita mengikuti salat isya berjamaah terlebih dahulu. Tapi maghrib, di mana kita sedang asyik, sedang sibuk menikmati sejumlah hidangan, menikmati sejumlah sajian yang lezat-lezat, sementara kita meminggirkan untuk sholat maghrib secara berjamaah. Padahal kita bisa melakukan, cukup batalkan dahulu. Setelah kita batalkan dengan cukup, tegakkan sholat maghrib secara berjamaah. Ayo, janganlah kita tinggalkan sholat maghrib dan isya secara berjamaah selama bulan suci Ramadan ini. Yang kedua, perbanyak membaca Al-Quranul Karim. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah atau Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Artinya apa? Tidak ada hal-hal yang merugi, tidak ada hal-hal yang kurang ketika kita memperbanyak Al-Quran.
Terlebih di bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Perbanyaklah kita berinteraksi, membaca, mentadaburi, dan juga mempraktikkan kandungan-kandungan isi Al-Quran. Pasang target yang jelas, kita bisa khatamkan tadarus Quran kita di bulan suci Ramadan ini. Jangan kita sia-siakan di 10 hari terakhir ini. Masya Allah, belum tentu tahun depan kita akan diberikan kesempatan untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Selanjutnya amalan yang kita bisa lakukan yang ketiga, yakni banyak berzikir. Masya Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 41 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu udzukurullah dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Dalam kajian ilmu ini pun sudah pernah dibahas terkait tentang keutamaan berzikir. Artinya kita hiasi, kita sibukkan diri kita selama 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak zikir kepada Allah, dengan memperbanyak cara mengingat kepada Allah, dengan membaca secara lisan, dengan mengingat dalam hati kita. Basahilah lisan kita dengan kalimat-kalimat thayyibah. Kita basahi lisan kita dengan banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak membaca dan memuji asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita perbanyak zikir. Zikir pun bisa menenangkan hati kita, menjauhkan diri kita dari kegalauan. Yang keempat adalah iktikaf. Subhanallah. Ini sebuah ibadah yang amat sangat baik sekali. Ketika kita melakukan perbuatan ini, maka kita sudah mencontoh Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan dalam salah satu hadisnya, sungguh saya beriktikaf di 10 hari awal Ramadan untuk mencari malam kemuliaan. Kemudian saya beriktikaf di 10 hari pertengahan Ramadan. Kemudian Jibril mendatangiku dan memberikan bahwa Lailatul Qadar terdapat di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Barang siapa yang beriktikaf, hendaklah dia beriktikaf untuk mencari malam tersebut. Banyak masjid-masjid membuatkan program beriktikaf di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ketika kita memiliki keluangan waktu, tidak lagi bekerja, sudah memasuki waktu libur, atau kita seorang entrepreneur yang waktu kerjanya bisa kita atur sedemikian rupa, manfaatkanlah peluang ini untuk ikut dalam kegiatan iktikaf, berdiam diri di dalam masjid untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang masih memiliki kewajiban untuk bekerja, yang belum memiliki waktu libur? Apakah kita bisa beriktikaf di masjid? Aturlah waktu. Ketika kita tidak bisa beriktikaf secara full, iktikaflah pada malam-malam di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Ketika tidak bisa beriktikaf di masjid, tetaplah memperbanyak ibadah, terlebih di malam-malam terakhir 10 hari di bulan suci Ramadan ini. Artinya iktikaf ini merupakan ibadah yang dicontohkan Rasul, ibadah yang ditekankan di 10 hari terakhir menjelang bulan suci Ramadan. Selanjutnya amalan yang bisa dilakukan adalah bersedekah untuk meraih malam Lailatul Qadar. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya hingga digelar pengadilan di antara manusia. Artinya apa? Sedekah yang kita berikan dengan ikhlas kepada orang-orang yang berhak, kepada mustahik, sedekah itu akan menjadi naungan kita tatkala kita digelar pengadilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di bulan suci Ramadan ini, Allah lipat gandakan pahala sunnah. Berbanyaklah bersedekah, ikutlah berbagi, ikutlah merasakan apa yang dirasakan penderitaan oleh saudara-saudara kita. Selanjutnya adalah amalan yang kita bisa lakukan, berdoa dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku ketepatan mendapatkan malam Lailatul Qadar? Apa yang harus aku ucapkan? Hal ini ditanyakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nabi menjawab, ucapkanlah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang artinya, ya Allah, engkau maha memberi maaf dan engkau suka memberikan maaf, karena maafkanlah aku, hapuskanlah dosa-dosaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang disahihkan oleh Al-Albani. Artinya apa? Perbanyaklah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita amat sangat banyak, kesalahan kita amat sangat lebar, amat sangat banyak juga. Oleh karena itu manfaatkanlah detik-detik terakhir 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini untuk banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Perbanyaklah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kencangkan ikat pinggang kita, kita songsongkan semangat kita untuk meraih malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang kurang beruntung, pribadi yang kurang memanfaatkan Ramadan ini. Ingat, tahun depan belum tentu kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah Ramadan ini. Ini saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.